Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Hari ini Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari film Donghua Renegade Immortal, yaitu episode 63. Sebelumnya, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoilers, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat kalian yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Wang Lin yang telah melampaui batas manusia dan mencapai tahap formasi jiwa, kini memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah menyatu dengan jiwa asalnya, ia dengan mudah membuka celah ruang, sesuatu yang dulunya memerlukan seluruh energinya. Saat keluar dari gua, ia disambut dengan hormat oleh anggota sekte Suandao dan beberapa kultivator dari sekte lain yang berlutut di hadapannya. Wang Lin dengan penuh pemahaman memberikan 10 benih roh kepada kultivator pilihan, termasuk seorang pria paruh baya berjubah putih, memberikan harapan baru untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Setelah memberikan benih roh, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal dan menghilang ke langit, meninggalkan ukiran kayu sebagai pelindung Zhao dari ancaman musuh. Selama berabad-abad, ukiran ini menjadi pelindung utama saat Zhao menghadapi serangan, sementara nama Wang Lin dikenang sebagai pelindung yang misterius. Di dalam lembah Jueming, Wang Lin berusaha menemukan barang-barang yang hilang, termasuk sarung pedang yang diyakini menyimpan rahasia besar. Ia masuk ke dalam celah spasial, menemukan sarung pedang yang dilindungi oleh bayangan yang menyerupai manusia. Dengan kekuatan domainnya, Wang Lin berhasil menaklukkan bayangan-bayangan tersebut dan mengambil sarung pedang. Setelah meraih tujuannya, Wang Lin melanjutkan perjalanannya menuju Rain Cauldron dengan harapan menemukan jalan untuk membangkitkan orang tuanya dan meraih kekuatan yang lebih besar di tahap transformasi jiwa. Dengan tekad yang kuat, ia terus berlatih dan bersiap untuk menghadapi tantangan baru di dunia yang penuh misteri. Di episode berikutnya, Wang Lin mengambil keputusan bulat untuk melanjutkan perjalanan, meninggalkan keinginannya kembali ke Chu. Dari tasnya, ia mengeluarkan seekor nyamuk besar yang segera berputar di sekelilingnya. Meskipun penampilannya menakutkan, nyamuk itu berusaha menghibur Wang Lin dengan gestur yang menggemaskan. Wang Lin tersenyum dan memberinya beberapa pil, yang langsung dilahap oleh makhluk tersebut sebelum terbang maju. Dengan kekuatan yang meningkat dan balas dendam yang telah tercapai, Wang Lin merasa puas sepanjang perjalanan. Suara tawanya menggema bersamaan dengan raungan nyamuk, menciptakan aura yang membuat para kultivator di bawahnya ketakutan. Di tengah perjalanan, Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu patung orang tua dan mulai memprosesnya dengan teknik spiritual. Ia menyatukan aura hidup ke dalam ukiran tersebut menggunakan darah dan energi, sehingga terbentuklah urat-urat yang berdenyut menandakan keberhasilannya. Setelah melewati banyak rintangan, mereka mencapai bagian terdalam Laut Setan, di mana Wang Lin bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang pernah memberikan batasan padanya. Dalam keheningan yang tegang, keduanya saling menatap sebelum lelaki tua itu melanjutkan perjalanan ke timur, di mana mereka menuju wilayah misterius Chaotic Broken Stars. Di sana, lelaki tua itu menawarkan kerjasama mengenai api Aurora. Tetapi Wang Lin, meski penasaran, menolak tawarannya dan memilih untuk mengamati, bersiap menghadapi petualangan yang baru saja dimulai. Di tengah kekacauan Chaotic Broken Stars, seorang pria tua yang kuat berusaha menaklukkan kekuatan alam sambil mengendarai naga kura-kura. Dengan cincin spiritualnya, ia mengendalikan medan dan menyingkirkan puing-puing yang melayang. Naga kura-kura tersebut mengeluarkan raungan menggelegar yang menciptakan terowongan selebar 100 meter, mengubah semua puing di sekitarnya menjadi debu halus. Kekuatan yang ditampilkan sangat menakjubkan dan mengguncang suasana di sekitarnya. Wang Lin, seorang kultivator tangguh, menyaksikan pertunjukan itu dengan mata berbinar, tetapi hatinya tetap tenang. Ia merasakan serangan naga tersebut yang terasa linear, dan dengan kelincahan yang dimilikinya, ia yakin dapat menghindari serangan jika terjadi konfrontasi.
Sikap tenang Wang Lin menunjukkan kemampuannya untuk tetap fokus meski dalam situasi yang berbahaya. Sang pria tua bergerak lincah, menciptakan klon dari pecahan puing yang terbawa oleh cincin spiritualnya. Tanpa rasa takut, ia meledakkan batu giok yang berubah menjadi awan debu perak, menciptakan replika dirinya yang saling beradu di medan tersebut. Adegan ini menambahkan kekacauan di Chaotic Broken Stars, menampilkan kehebatan pria tua itu dalam mengendalikan situasi yang sulit. Setelah melewati medan puing, pria tua itu menatap Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Ia kemudian mengecil menjadi seberkas cahaya hitam, berubah menjadi naga mini yang membawanya menyelami kedalaman ruang misterius. Wang Lin memutuskan untuk menunggu dan bersabar, sambil membiarkan nyamuk buas peliharaannya berkeliaran di laut setan. Setelah 7 hari menunggu, pria tua itu kembali dengan 7 garis emas bersinar. Saat salah satu garis emas dilemparkan kepadanya, Wang Lin menenangkan garis tersebut dan memungkinkan nyamuknya untuk menyerapnya. Energi dari garis emas tersebut membuat nyamuk peliharaannya membesar. Wang Lin melanjutkan perjalanan ke tanah dewa kuno, mengukir batasan-batasan baru pada bendera pembatasannya. Dan dengan keyakinan baru, ia bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar di alam surga hujan yang dituju. Setelah dengan teliti menempatkan 18 lapis pembatas pada bendera larangan yang dibuatnya, Wang Lin merasa lega meski menyadari bahwa karyanya masih jauh dari sempurna. Ia tahu untuk meningkatkan kekuatan bendera tersebut, ia harus mempelajari lebih banyak jenis pembatasan di masa depan. Dengan semangat membara, Wang Lin memfokuskan perhatian pada bendera rusak yang ada di tangannya, yang hanya mampu memanggil petir retribusi ilahi. Setelah menyelesaikan persiapannya, ia melesat ke dalam kegelapan terowong, menembus ancaman yang mengintai. Wang Lin tidak asing dengan wilayah ini. Pengalaman sebelumnya mengajarkannya untuk selalu waspada terhadap bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Dalam pencariannya, Wang Lin berharap menemukan binatang roh yang sebanding dengan pembudidaya formasi jiwa. Ia membawa jebakan binatang yang dapat mengikat makhluk melalui pengorbanan energi spiritual. Namun, waktu berlalu dan keberadaan binatang roh tak kunjung terasa, membuatnya ragu untuk melanjutkan pencarian yang beresiko. Ketika hampir memutuskan untuk mundur, 2 mata berkilau muncul di kegelapan, diikuti oleh naga merah yang menerjang ke arahnya. Wang Lin mengamati situasi dengan cermat dan menyadari bahwa katak hijau raksasa yang melarikan diri dari naga tersebut memiliki kekuatan luar biasa, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan kilatan petir. Setelah penilaian cepat, dengan sigap, ia memasang jebakan dan berhasil mengikat katak tersebut. Meski naga merah yang marah hanya bisa meraung saat katak itu hilang. Setelah berada di tempat aman, Wang Lin mulai memahami kekuatan katak tersebut. Seekor katak petir yang mampu memanipulasi petir. Ia menyadari bahwa jebakan binatang akan menguras energinya, dan ia bersiap melanjutkan perjalanan ke Chaotic Broken Star. Namun, saat hendak berangkat, garis emas raksasa muncul dari celah, memancarkan kekuatan destruktif. Wang Lin berhasil melarikan diri, menyadari bahwa celah itu menyimpan rahasia berbahaya. Dengan tekad yang lebih kuat, ia melanjutkan misi untuk mengumpulkan jiwa pengembara demi mempersiapkan tahap berikutnya dalam perjalanan kultivasinya bersama kodok petir dan binatang nyamuknya. Saat matahari bersinar terik di puncak langit, Sun Wen duduk megah di kursi naga yang melayang, dikelilingi oleh 2 gadis cantik. Di bawahnya, sekelompok besar pembudidaya berkumpul, menunggu pembukaan medan pertempuran asing. Mereka terdiri dari berbagai sekte, termasuk para tetua dan murid terbaik. Semua berharap untuk meningkatkan kekuatan mereka melalui tantangan yang akan datang. Waktu berlalu dan meski terik matahari membakar, para pembudidaya tetap tampak bertenaga. Beberapa murid muda memandang Sun Wen dengan kekaguman, terpesona oleh wibawanya. Dalam suasana penuh harap itu, Sun Wen memberikan instruksi bahwa semua harta dari medan harus diperiksa olehnya sebelum dibawa keluar, memastikan kepentingannya terjamin.
Dengan gerakan penuh kuasa, Sun Wen mengeluarkan 5 batu giok dan menciptakan pusaran hitam yang menyedot cahaya dari sekitarnya. Namun, suasana tenang itu segera terganggu ketika sebuah tangan muncul dari dalam pusaran, diikuti oleh sosok pemuda berbaju putih, Wang Lin. Sun Wen tertegun, merasakan bahwa kekuatan pemuda ini jauh melampaui batas penglihatannya, dan ia cepat-cepat membungkuk hormat sebelum Wang Lin menghilang, meninggalkan Sun Wen dalam kekaguman dan ketakutan. Di puncak Sky Piercer, Wang Lin merenungkan perjalanan dan tantangan yang dihadapinya menuju alam surgawi. Dengan persiapan matang, termasuk alat-alat yang disempurnakan dan gulungan misterius yang memancarkan aura kuat, ia mulai mengukir kayu di gua sebagai persiapan terakhir untuk membuka gerbang surgawi. Wang Lin menyadari bahwa untuk meraih tujuannya, ia harus melalui ujian ketangguhan dan kekuatan. Dan dengan ketenangan seorang pembudidaya berpengalaman, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Setahun berlalu, dan di dalam kesunyian guanya, Wang Lin dengan tekun menyelesaikan 8 ukiran kayu. Masing-masing ukiran menggambarkan sosok seorang tua dengan kekuatan dalam domain waktu yang berlalu. Kini, dengan 9 ukiran kayu yang bersatu, Wang Lin menyadari bahwa jika ia mengaktifkan semuanya, ia bisa memanggil kembali kekuatan domain waktu meski tidak sekuat yang asli. Dengan ketenangan dalam matanya, ia menunggu saat gerbang surgawi akan dibuka. Di berbagai lokasi di Suzaku, para kultivator bersiap menghadapi peluang yang ditawarkan oleh pembukaan medan pertempuran. Di negara peringkat 4, seorang raksasa dari sekte iblis raksasa melayang dengan percaya diri sambil menggenggam Rain Cauldron. Di timur laut, seorang pemuda berbulu binatang tersenyum licik dengan Rain Cauldron di tangannya. Sementara di barat daya, seorang pria paruh baya berjuang untuk mengumpulkan batu giok surgawi demi anaknya. Di barat laut, seorang pria tua meratapi kesulitan yang dihadapi oleh sekte mayat. Di tengah Suzaku, seorang wanita seperti peri salju memerintahkan pengikutnya untuk kembali ke Suyu. Saat Wang Lin membuka matanya, ia menyadari saat penting ini. Gerbang surgawi telah dibuka. Dengan cepat ia melesat keluar dari guanya, menggenggam Rain Cauldron yang bersinar terang. Ia merasakan energi spiritual surgawi mengangkatnya menuju ilusi. Ruang surgawi hancur dan terpisah, menciptakan sistem bintang yang baru, memberikan kesempatan bagi setiap pembudidaya dari berbagai planet untuk memasuki alam ini. Namun, dengan pecahnya alam, kemungkinan untuk mendarat di lokasi yang sama semakin kecil. Wang Lin terbang semakin tinggi, dikelilingi oleh energi spiritual surgawi. Ia menyaksikan Suzaku mengecil di bawahnya dan merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ketika ia menembus lapisan awal tebal, tekanan yang luar biasa terasa, tetapi energi di sekitarnya menciptakan jalan untuk melintasinya. Setelah berhasil keluar dari awan, ia melihat ruang angkasa sejati untuk pertama kalinya, memberi rasa kebebasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di ruang angkasa, Wang Lin melihat 5 pilar cahaya melesat dari Suzaku, dan saat mereka berkumpul, ia mengenali Red Butterfly. Ia mengenali kupu-kupu merah, seorang jenius dari Suyu, serta anggota klan iblis raksasa dan sosok misterius lainnya. Dalam keheningan, Wang Lin menyadari bahwa ia kini menjadi bagian dari kelompok kultivator terkuat di Suzaku. Dengan senyuman tipis, ia merasakan kebanggaan mendalam, mengingat perjalanan panjangnya dari desa pegunungan hingga titik ini, menyadari bahwa setiap langkahnya syarat dengan perjuangan antara hidup dan mati. Setelah menyimpan kuali giok kecilnya, Wang Lin memperhatikan banyak pusaran energi yang berputar di sekelilingnya. Para pembudidaya melompat ke dalam pusaran itu satu persatu, menghilang tanpa jejak. Dengan gerakan lincah, Wang Lin mengikuti mereka, membiarkan dirinya terseret masuk ke dalam pusaran. Saat cahaya menyilaukan menerpa matanya, ia berusaha untuk tetap fokus pada pemandangan di bawahnya, di mana potongan-potongan pecahan emas tersebar seperti cermin yang hancur. Saat Wang Lin semakin cepat meluncur ke bawah, ia merasakan dirinya mendarat di salah satu pecahan yang dekat tepi. Begitu mendarat, ia mengeluarkan bel kuningan dari tasnya, salah satu dari 3 harta para pembudidaya kuno yang bisa diperbaiki. Bel ini dapat mengubah ukuran dan menjebak musuh. Namun, ketika ia melihat sekeliling,
Wang Lin terkejut mendapati bahwa tanah di depannya tampak mati. Hanya ada rumput layu dan reruntuhan istana yang menciptakan gambaran menakutkan dari masa lalu yang megah. Dalam keheningan, Wang Lin merenungkan situasi di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa alam surgawi telah hancur dan melihat reruntuhan yang mengingatkannya pada tempat suci bagi para pembudidaya. Meskipun tempat ini dulunya merupakan pusat kekuatan, sekarang hanya tersisa kehampaan. Akhirnya, Wang Lin tiba di depan istana yang rusak. Dari dekat, ia merasa tertegun melihat kemewahan istana ini yang dibuat dari batu roh. Meski begitu, semua batu roh telah kehilangan energinya dan banyak di antaranya akan hancur saat disentuh. Wang Lin menghela nafas, merasakan beratnya kehilangan keindahan alam surgawi yang telah hancur. Ketika ia melangkah lebih jauh, Wang Lin melihat cetakan tangan besar yang mengerikan di tengah istana. Kebingungan dan ketakutan menyergapnya saat ia teringat akan cetakan tangan yang pernah dilihatnya di gerbang surgawi. Kekuatan dari cetakan ini menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki kekuatan luar biasa. Dan Wang Lin menyadari bahwa banyak pembudidaya di sini adalah mereka yang berada pada tahap formasi jiwa atau lebih tinggi. Dengan hati-hati, Wang Lin menyentuh cetakan tangan tersebut dan merasakan aura kematian yang kuat menyusup ke dalam tubuhnya. Ia merasa teror semakin meningkat saat menyadari bahwa cetakan tangan itu masih menyimpan sisa aura pengguna yang pernah menggunakannya. Setelah berdiri, ia melayang ke udara dan berusaha memahami lebih jauh tentang kekuatan yang tersisa di tempat itu. Setelah beberapa hari menjelajahi reruntuhan, Wang Lin menemukan sebuah tablet batu rusak yang menjelaskan istana tersebut. Tablet itu menyebutkan bahwa istana ini dibangun oleh Kaisar Langit Hujan kelima untuk cendekiawan surgawi Tianhua sebagai hadiah atas prestasinya. Terkejut dengan informasi itu, Wang Lin merasa ingin tahu lebih dalam dan mulai menguji ketahanan tablet tersebut, berusaha menariknya untuk mengungkap rahasia yang mungkin tersembunyi di balik reruntuhan itu. Sobat Spoilers, itulah spoilers dari film Donghua Renegade Immortal episode 63. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa.